Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Dia mempengaruhi rantai makanan. 27 hearts beat. Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah terbanyak nomor 2 di dunia setelah Tiongkok. Menurut data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, dan dalam setahun bisa mencapai 64 juta ton. Bahkan di kota besar, keadaan sampah justru semakin parah. Budaya membuang sampah pada tempatnya yang dilakukan oleh warga belum bisa berjalan dengan baik. Sulit sekali untuk menghilangkan budaya buruk tersebut, karena hal ini sudah menjadi budaya sejak lama dan turun-temurun, sehingga dianggap hal yang biasa. Jika tidak dilakukan penanganan serius, jumlah sampah plastik di lingkungan bisa mencapai 12 miliar ton pada 2050. Jumlah yang sangat tinggi dan bisa membawa dampak lebih besar bagi lingkungan. Belum lagi taksiran World Economic Forum menyebutkan 32% sampah plastik tersebut akan berujung mengotori daratan dan lautan. Selama masa pandemi COVID-19, sampah menjadi permasalahan baru yang muncul di lingkungan. Dilansir dari BBC Indonesia, jumlah layanan GoFood meningkat hingga 20%. Sementara GrabFood juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Frekuensi belanja online di Jabodetabek diperkirakan naik dari 1-5 kali sebulan menjadi 1-10 kali. Berdasarkan survei LIPI pada 20 April sampai dengan 5 Mei 2020, disebutkan bahwa aktivitas belanja online juga meningkat hingga 62%, dengan 96% dari total jumlah paket menggunakan selotip, pembungkus plastik, dan bubble wrap. Pembelian alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan face shield juga meningkat dari 4% menjadi 36%. Kerusakan ekosistem di perairan adalah salah satu bahaya paling berisiko bagi kehidupan. Sebagai kebutuhan hidup utama, kualitas dan kuantitas air bersih harus dijaga. Namun, fakta yang diuraikan peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI yaitu M. Reza Cordova menyebutkan bahwa kontaminasi mikroplastik sudah mencemari air laut di kisaran 30-960 partikel atau liter. Meskipun nyaris tak terlihat, mikroplastik perlahan dapat merusak ekosistem. Penggunaan plastik yang mencapai 78 juta ton per tahun hanya didaur ulang sebesar 2%. Tak heran jika volume kontaminan mikroplastik masih tinggi dan harus segera ditangani. Sebagai desa yang memiliki penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sebagai generasi milenial, kita perlu melakukan perubahan dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya meskipun sampah tersebut bukan milik kita. 2. Mendaur ulang barang yang telah dipakai agar bisa digunakan kembali. 3. Membakar sampah. Dan yang keempat, mengoptimalisasikan pelaksanaan bank sampah. Sebagai keluarga besar Madrasah Aliyah Biharul Ulum Ma'arif, kami memiliki harapan besar. Semoga dengan adanya bank sampah di madrasah dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus bisa saling gotong royong dalam menghadapi masalah sampah di Indonesia. Karena suatu tindakan kecil bagi kita akan berdampak besar bagi lingkungan. Maka dari itu, mulailah dari diri sendiri. Karena aku, kamu, dan kita bisa memberantas sampah.